Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sayangnya, hingga kini, pendidikan masih jadi barang mewah. Kesempatan mengenyam pendidikan yang layak bagi perempuan pun masih timpang ketimbang laki-laki. Hal ini yang sejak lama lantang disuarakan tokoh-tokoh pergerakan perempuan. Rahmah El Yunusiah salah satunya. Perempuan Minangkabau ini resah saat ia mampu belajar di sekolah diniyah, namun meja-meja diskusi hanya didominasi laki-laki. Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya. Jika Kakanda bisa, kenapa saya, adiknya, tidak bisa? Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Potongan dialog ini yang dilontarkan Rahmah pada sang kakak. Demi menghapus ketimpangan, anak bungsu ulama terpandang di Padang Panjang ini mendobrak tabung, memilih menjadi lentera bagi kaumnya, mendirikan sebuah sekolah Islam modern pertama di Indonesia yang mewadahi setinggi-tingginya cita-cita dan seluas-luasnya pemikiran perempuan. Kota Padang Panjang, kota serambi Makkahnya Sumatera Barat. Sejak awal abad ke-20, kota ini telah jadi pionir pendidikan Islam modern di Nusantara. Sekolah Islam modern khusus perempuan, Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang salah satu pelopornya. Berdiri sejak 1 November 1923, sekolah ini bahkan menjadi inspirasi bagi universitas tertua di dunia, Universitas Al-Azhar Kairo, untuk mendirikan Kulliyatul Banat atau fakultas khusus untuk perempuan. Sekolah dari jenjang PAUD hingga sekolah tinggi ini dilengkapi fasilitas pendidikan mutakhir. Tak hanya itu, Perguruan Diniyah Putri juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional untuk penelitian dan inovasi pendidikan. Tak heran jika banyak siswi yang bercita-cita mengenyam pendidikan di sekolah ini. Nisrina Alifah Az-Zahra misalnya. Sejak 4 tahun lalu, remaja putri berumur 17 tahun ini rela merantau dari Karawang, Jawa Barat demi bisa menimba ilmu di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Sedikit ingin bercerita, nenek saya dulu sebelum merantau orang Padang Panjang, orang Titalah di sini, yang termasuk kurang mampu dan sangat bercita-cita untuk sekolah di Diniyah Putri. Karena kalau mendengar dari sejarah-sejarah bahwa sekolah Diniyah Putri ini termasuk sekolah berkelas di zaman dulu. Jadi saya mewujudkan cita-cita beliau juga. Nisrina adalah santriwati yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nisrina juga aktif berorganisasi. Salah satunya di organisasi siswa intrasekolah OSIS, di mana Nisrina menjabat sebagai ketua. Bagi Nisrina, bersekolah di Diniyah Putri akan mengantarnya menggapai cita-citanya kelak. Nisrina adalah remaja perempuan yang sadar akan pentingnya pendidikan. Nisrina menjadikan sosok Rahmah El Yunusiah, sang pendiri Perguruan Diniyah Putri, sebagai panutannya. Secara singkatnya, generasi muda yang cerdas itu dilahirkan dari ibu yang cerdas. Dari situ, yang sebelumnya pemahaman saya bahwa ngapain perempuan kuliah tinggi-tinggi, ngapain pendidikan mahal-mahal untuk perempuan, untuk apa? Ujungnya menikah, jadi istri di rumah, ngurus anak, untuk apa pendidikannya?
Bunda Rahma membuat saya berpaling dari pemahaman seperti itu. Yang saya kagumi dari sosok Syekhah Rahma El-Nusiah, beliau adalah orang yang teguh pendirian dan berani mewujudkan cita-citanya. Rahmah El-Yunusiah lahir pada tanggal 29 Desember 1900 di Nagari Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya, Syekh Yunus, adalah salah satu ulama terpandang di Padang Panjang. Saat sang ayah tutup usia, Rahmah baru berumur 6 tahun. Rafiah, sang ibu, jadi madrasah pertama bagi Rahmah. Sementara pelajaran membaca dan menulis, ia dapatkan dari kakak sulungnya Zainuddin Labai El-Yunusi. Sang kakaklah yang mengisi kekosongan guru bagi Rahmah. Tahun 1915, Zainuddin membuka Diniyah School, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Rahmah pun bergabung menjadi salah satu murid. Hatinya terketuk saat melihat tak banyak kaum perempuan yang seberuntung dirinya bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan. Fauziah Fauzan El-Muhammadi, cicit Rahmah El-Yunusiah, sekaligus pimpinan Diniyah Putri sejak tahun 2006 berkisah mengenai awal mula Rahmah mendirikan sekolah. Bunda Rahmah pada waktu itu ikut pengajian kakak beliau, Jalal El-Yunusi, dan juga ayah Biah Hamka, dan beliau ketika akan menanyakan sesuatu tentang yang berkait dengan perempuan terutama, itu sungkan karena ada murid laki-laki dekat itu dan juga gurunya laki-laki. Makanya beliau terpikir untuk membuka sekolah khusus perempuan, yang akhirnya tahun 1923 di usia beliau 23 tahun beliau mendirikan Diniyah Putri Padang Panjang. Dan setelah beliau mendirikan Diniyah Putri pun beliau mengambil lagi pendidikan kebidanan secara praktek ya dengan 5 dokter Belanda. Jadi beliau dapatnya 5 sertifikat dokter Belanda. Di samping itu beliau juga berjuang gitu. Jadi profesi sebagai bidan, mengurusi sekolah, jadi guru, tapi juga berjuang. Rahmah El-Yunusiah tak hanya mendirikan perguruan Diniyah Putri, kiprahnya untuk memajukan pendidikan kian meluas. Jurnalis senior sekaligus penulis buku Hairul Yasmi menuliskan hal ini dalam biografi Rahmah El-Yunusiah. Rahmah juga membuat sekolah menyesal school, sekolah menyesal namanya, bagi orang-orang yang buta huruf. Itu tahun 24. Pemerintah baru melakukan tahun 48 karena ketika itu kita memang belum merdeka. Jadi pemberantasan buta huruf belum dilakukan dimanapun di Indonesia. Rahmah El-Yunusiah sudah melakukan. Jadi itu antara lain kenapa judul buku saya adalah Perempuan yang Mendahului Zaman. Di tengah perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang, Rahmah El-Yunusiah tak putus berjuang, memajukan pendidikan bagi kaum perempuan. Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas Padang menyebut, Belanda menganggap Syekhah Rahmah El-Yunusiah sebagai perempuan yang sulit bernegosiasi dan tak bisa diajak berdamai. Jadi saya catat ada 2 aktivitas politiknya ya, yang nyata sekali pada zaman pada zaman Belanda dalam rangka menentang kebijakan politik Belanda. Pertama, Wildesulen ordonansi, dan kedua, politik mewajibkan adanya nikah bersurat di Indonesia atau di Sumatera Barat. Belanda itu menginginkan nikah itu bersurat sehingga tercatatlah semua orang yang nikah. Kalau seandainya lah dibiarkan orang-orang seperti Rahmah itu bersuara dengan pengaruh yang demikian banyak, ya Belanda akan mudah dicerca, akan mudah diblokade oleh rakyat. Sehingga memang lebih bagus dipotong dan ditahan aja. Jeruji besi tak mematahkan semangat Rahmah.
Tahun 1933, Rahmah membentuk Perserikatan Guru-Guru Putri Agama Islam dan aktif di beberapa kongres pendidikan dan perempuan. Salah satunya Kongres Perempuan kedua di Batavia tahun 1935. Dalam kongres ini, Rahmah ditemani Ratna Sari, alumni Diniyah Putri sekaligus politisi Partai Persatuan Muslim Indonesia (PERMI). Mereka mengampanyekan penggunaan lilik atau kerudung panjang bagi perempuan muslim. Lili itu hingga hari ini masih dikenakan oleh para santri di perguruan Diniyah Putri. Majalah Abun Guru-Guru milik Perkumpulan Para Guru di Sumatera Barat edisi Mei 1930 menyebut Rahmah sebagai orang pertama yang berkiprah untuk kemajuan anak-anak perempuan di Minangkabau. Pemikiran dan kiprah Rahmah El Yunusiah kerap dianggap sebagai bentuk emansipasi, tapi hal ini justru ditolak oleh Rahmah. Islam sudah mengatur persamaan hak, untuk apa kita meminta lagi persamaan hak? Itu yang beliau sampaikan. Sehingga perempuan itu boleh menjadi apa saja, asalkan satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kalau sudah berkeluarga mesti izin suaminya gitu. Dan yang ketiga, harus punya kemampuan yang sesuai. Sudah, itu nggak ada masalah, kata Bunda Rahmah. Jadi ketika di Eropa, di mana di saat itu banyak kaum perempuan termarginalkan karena tidak mendapatkan haknya, itu menuntut emansipasi, Bunda Rahmah mengatakan Islam tidak perlu lagi menuntut emansipasi. Sudah dijamin oleh Islam persamaan hak laki-laki dan perempuan. Maret 1942, Jepang memasuki kota Padang. Tak perlu waktu lama, kota-kota penting di Sumatera Barat pun dikuasai. Dengan propagandanya, Jepang berusaha mengambil hati tokoh dan warga Sumatera Barat. Jadi Jepang itu memilih politik berakrab-akrab dan bermesra-mesra dengan kalangan Islam, ya, dengan alasan untuk menarik simpati. Ketika mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, Rahmah El Yunusiah mengibarkan bendera merah putih di depan gedung Asrama Diniyah Putri. Peristiwa itu menjadi pengibaran bendera Indonesia pertama di Sumatera Barat. Maka langsung beliau mengambil selendang putih, selendang yang biasa dipakai oleh santri, dilipat itu dan disandingkan dengan kain tenun warna merah dan dikibarkan tepat di depan Asrama Diniyah Putri Padang Panjang. Di sana pertama kali berkibar merah putih dan merayakan kemerdekaan Indonesia kali pertama di depan Asrama Diniyah Putri Padang Panjang. Indonesia memang sudah merdeka, tapi pihak Belanda yang datang membonceng aliansi sekutu ingin merebut kembali tanah air. Masa revolusi di Indonesia menjadi masa yang paling sibuk dan menantang bagi negara yang baru saja merdeka. Rahmah El Yunusiah pun ikut bergabung dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia kala itu. Bantuan yang paling utama yang dia sampaikan dan dia kontribusikan bagi TKR dan Indonesia adalah membentuk dapur umum, kan? Kita ketahui itu. Dia adalah salah satu sosok yang paling aktif dalam menyediakan makanan bagi tentara. Tentara waktu itu yang adalah TKR. Jadi tidak tiba-tiba saja dia berperan serta dalam dunia dan lingkungan kehidupan TKR, tapi itu telah diawali pada masa Jepang. TKR itu kan setelah kemerdekaan, Ismail Lengah, Komandan TKR Sumatera Barat, memerintahkan agar dibentuk TKR di seluruh Sumatera Barat. Maka rapat untuk Padang Panjang di Padang Panjang. Tidak seorang pun yang mau menjadi komandan TKR, maka Rahmah berdiri, biar saya yang jadi komandan. Maka jadi komandan TKR dia. Ketika dia jadi komandan TKR, sekolahnya dijadikan markas, dapur umum, dan dia mencarikan biaya untuk baju para prajurit. Ya, dia punya pasukan siluman di Lembah Anai, Mulut Botol, dari Padang ke daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Itu namanya daerah Mulut Botol, dan di situ ada pasukan pengintainya. Jadi Rahmah itu komandan TKR satu-satunya perempuan di Indonesia.
bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya. Perundingan meja bundar mengakhiri segala bentuk gencatan senjata antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Kemudian akan berterima kasih pada kita. Masa revolusi telah usai. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Politik di dalam negeri pun tengah tumbuh dan berbenah. Ook in zijn grondwet verankerd. Rahmah bergabung dengan partai politik berideologi Islam Masyumi. Dari partainya ini, Rahmah melaju menjadi wakil rakyat di DPR, mewakili wilayah Sumatera Tengah. 3 tahun menjabat jadi wakil rakyat, Rahmah mengusung banyak gagasan tentang pendidikan, Islam, dan perempuan. Itu hampir semua orang Minang terpelajar dan pembaru itu kan bergabung dengan Masyumi. Dan Rahmah adalah salah satu orang Minang terpelajar dan pembaru tersebut. Ya automatically aja dia mau bergabung dengan Masyumi, dan itu kan mulai berkiprah dalam lapangan politik itu tahun 50-an. Dan beliau 3 tahun aktif di Jakarta sampai akhirnya beliau memutuskan untuk melepaskan fokusnya di politik, kembali memikirkan pendidikan. Jadi hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun lalu kembali pulang ke Padang Panjang dan beliau mengatakan, saya hanya ingin berjuang di pendidikan saja. Sekembalinya ke Padang Panjang, Rahmah semakin giat memajukan sekolah Diniyah Putri. Sekolah yang ia dirikan sejak tahun 1923. Pesantren perempuan modern pertama di Indonesia ini menjadi proyek percontohan. Tak hanya bagi pesantren dalam negeri, tapi juga luar negeri. Tahun 1955 berkunjung Syekhul Azhar ke Indonesia dan mampir ke Diniyah Putri, dan terkejut ya, sudah ada sekolah khusus perempuan dan Azhar waktu itu belum membuka khusus untuk perempuan. Akhirnya Bunda Rahmah diundang ke Azhar tahun 57, dapat gelar Syekhah Dr. Honoris Causa, baru kemudian akhirnya beliau meminta perempuan diizinkan kuliah ke Azhar, dan pertama kali Diniyah Putri mengirim ke Mesir itu tahun 1958. Namun secara resmi Al-Azhar baru membuka kuliah barannya tahun 1962. Sekolah Diniyah Putri kian berkembang, tak hanya di jenjang sekolah menengah pertama, tapi hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Perkembangan ini diimbangi peningkatan kapasitas para pendidiknya. Bunda Rahmah merasa tidak cukup guru itu tamat SMA. Ya, karena beliau mencetak para guru pendidik itu dikirim ke Malaysia, dikirim ke Siak, dikirim ke Mentawai, dikirim ke pelosok-pelosok. Semua guru dikirim oleh beliau. Nah, beliau merasa tidak cukup guru cuma tamat SMA. Jadi wajib tamat S1. Maka didirikanlah Universitas Diniyah Putri tahun 1967 yang meresmikannya Gubernur Sumatera Barat, Bapak Harun Zain. Namun baru 1 fakultas, Tarbiyah. Pada tanggal 26 Februari 1969, bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, Rahmah El Yunusiah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah gadang orang tuanya. Dia dimakamkan di antara rumah gadang dan gedung asrama Diniyah Putri. Kini, rumah kelahiran Rahmah sekaligus tempatnya belajar, tumbuh dan berkembang menjadi Museum Rahmah El Yunusiah sejak tahun 2019. Semua koleksi museum ini adalah barang-barang asli peninggalannya. Museum Rahmah El Yunusiah juga terbuka bagi siapapun yang ingin mengenal dan merawat ingatan tentang sosok pejuang kesetaraan dan pendidikan perempuan dari Padang Panjang. Tahun 2023 genap 100 tahun perguruan Diniyah Putri berdiri. Di tangan Fauziah, generasi penerus Rahmah El Yunusiah, sistem pendidikan Diniyah Putri semakin berkembang. Ekstrakurikuler Diniyah Robotika, DIRO, jadi salah satu wujud inovasi pendidikan sejak tahun 2018. Santri menciptakan robot yang bisa melayani mereka di kantin, membawa makanan dan minuman. Sekolah Diniyah Putri juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Sayangnya hingga saat ini, Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah belum juga mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah.
Setelah 4 kali diusulkan gelar pahlawan nasional, Rahma hanya mendapat anugerah Bintang Mahaputra pertama dan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Perdana pertama pada tahun 2013. Mestilah jadi pahlawan nasional perempuan. Orang yang melahirkan banyak tokoh melalui sekolahnya di zaman kemerdekaan, komandan TKR, pengibar bendera pertama di Sumatera Tengah, harus jadi pahlawan. Tidak ada alasan. Ya. Walau belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namun sejarah telah mencatat pengorbanan dan juga perjuangan Rahma El Yunusiah memajukan kaum perempuan tanpa harus menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka kuncinya di mana? Ya, ayo kaum perempuan majukan dirimu. Siapkan dirimu menjadi orang-orang terbaik yang nanti akan punya kontribusi yang besar untuk bangsa.